Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tentang teknologi penangkapan ikan berwawasan lingkungan sebagai lanjutan dari kriteria jenis-jenis alat tangkap yang digunakan pada proses penangkapan ikan di minggu yang lalu. Sekarang kita masuk ke kriteria tentang alat teknologinya yang berwawasan lingkungan. Sebelum lebih lanjut kita masuk ke dalam poin-poin tentang kriteria teknologi penangkapan ikan berwawasan lingkungan, definisi daripada teknologi penangkapan ikan berwawasan lingkungan merupakan teknologi penangkapan ikan yang sifatnya ramah lingkungan atau penangkapan ikan yang bertanggung jawab, di mana alat yang digunakan itu tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan perairan. Selain itu, ikan-ikan yang merupakan ikan target yang memiliki variasi tidak terlalu besar. Alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan yaitu pertama, selektivitasnya tinggi, yaitu meliputi alat penangkapan pada saat menangkap ikan itu tidak boleh lebih dari satu spesies saja atau ukurannya kurang lebih sama. Jadi jika pada saat tertangkap ikan yang tertangkap itu lebih banyak variasinya, maka kita anggap bahwa alat tersebut itu alat yang tidak ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, tidak merusak habitat perairan ya, dimana merusak habitat tempat tinggal dan berkembang biaknya ikan serta organisme lainnya. Yang ketiga, tidak membahayakan operator, dalam hal ini aman untuk nelayan yang menggunakan alat. Yang keempat, menghasilkan ikan yang bermutu baik, ikan yang ditangkap dalam keadaan hidup ataupun segar. Jika ikan yang dihasilkan itu sudah pada penggunaan troll, karena dia sifatnya digaruk dan menggunakan outer beam yang besar, ikan-ikan yang tertangkap pun sifatnya akan hancur. Kemudian yang kelima, produk tidak membahayakan kesehatan konsumen, artinya aman bagi konsumen, tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Jadi jika alat penangkapan yang menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, misalnya memanah ikan, kan nelayan itu menggunakan penyelaman, menyemprot racun cyanida atau potas ke dalam perairan dan ke sumber daya ikan. Tentu saja pada saat pengangkatan atau pada saat fishing, pengangkatan ikan tersebut sudah tidak aman untuk dikonsumsi karena ikan tersebut mengandung racun. Yang keenam, yaitu hasil tangkapan sampingan rendah. Ini terkait dengan selektivitas alat tangkap yang tinggi. Jika hasil tangkapan sampingannya itu kurang dari 3 jenis dan harga yang tinggi, maka kita anggap sebagai hasil tangkapan sampingan itu rendah, berarti selektivitas alat tersebut juga pasti tinggi. Yang ketujuh, aneka ragaman sumber daya hayati. Jadi pada saat dioperasikan sumber daya hayati tidak terganggu. Misalnya pada saat kita melakukan kegiatan memancing ikan tidak dilakukan pada daerah-daerah ekosistem terumbu karang atau padang laut. Pada saat pengoperasian di daerah-daerah tersebut, selain susah mengoperasionalkan alat tangkap, juga biodiversity keanekaragaman hayati dapat terganggu. Yang kedelapan, tidak menangkap spesies yang dilindungi. Biasanya jika alat tersebut juga menangkap penyu atau dugong, maka dia termasuk jenis alat tangkap yang tidak selektif atau tidak ramah lingkungan. Dan yang terakhir, yaitu diterima secara sosial, di mana biaya investasinya murah, efektif, efisien, menguntungkan secara ekonomi dalam arti kata investasi yang digunakan sangat rendah, sementara hasil yang diperoleh itu maksimal, tidak bertentangan dengan budaya setempat, tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Misalnya kalau sekarang itu sudah tidak diberlakukan cantrang ataupun pukat udang, maka kita harus menggunakan alat yang bukan pukat udang atau cantrang. Jadi di Undang-Undang Perikanan juga itu sudah termaktub di dalamnya. Saya kira
sampaikan pada materi teknologi penangkapan ikan berwawasan lingkungan. Kita akan memulai diskusi dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian ajukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.